capital management sama terusnya apa di istilah? Working capital. Oh, jadi kalau kan working capital apa? Ada ini kan sudah pembeli. Pabrik juga. Apa? Current asset. Yang ketiga, yang teruji. Dari Pak Titi. Jadi hari ini kita akan bahas minimal 2 pasti keluar nih. Minimal 2 ini pasti kalau dipelajari dulu. Dari Pak Titi dan dan capital budgeting. Cuma kalau 2 atau 3 soal. Atau mungkin 1 soal tapi komprehensif. Cari betul cara mencarinya, karena kuncinya di situ. Cara bisa keuangan ada apa? Ini Pak, nyari capital spending gitu kan. Itu kan ada kadang-kadang ada biaya riset apa segala macam, itu nggak masuk cash flow gimana Pak? Dalam perhitungan budgeting khusus capital budgeting, kayak perubahan, pelatihan, nah itu dimasukkan sebagai cash flow ketika Kalau dia terlibat relatif boleh dimasukin sebagai bagian dari SOP. bukan dia bagian dari sampos gitu. Kalau sampos, proyeknya nggak jalan. Berarti kayak pokoknya ada contoh soal biaya pelatihan untuk instalasi, berarti itu termasuk dalam biaya. Kalau sampos itu kita masuk sampos. Sampos itu kalau dia nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya nih. Ya, Bapak boleh membuat pelatihannya sebagai bagian dari sampos. Sampos itu ibaratnya udah terjadi. Bukan udah terjadi. Pokoknya dia akan hilang aja. Masuk expense yang sekarang. Jadi bukan bagian dari proyek. Jadi kalau dia relatif kan ada 2 nih ya. Kalau Bapak boleh membuat itu jadi bagian dari sampos kalau proyeknya ada. Ya. Maksudnya ketika Bapak akan melakukan R&D, ya, dikat, nggak jadi. Ini sampos itu jelas. Ya, kan R&D. Yes, misalnya nggak usah jauh-jauh, Bapak membuat sesuatu kan MS dulu. MS-nya itu sampos kalau dia menjadi bagian dari proyeknya kalau nggak jalan. Kalau dia jalan, Bapak boleh kapitalisir terus. Bukan lagi masuk dalam komponen penjualan COPS kalau lanjut enggak ya? Kalau dia nggak jalan, sampos namanya. Ya, bedain. Boleh kita nggak jelasin? Ya. Ini siapa yang jelasin? Gurita, tapi sampai itu sampai cash flow yang dimaksud dengan Sampos, ada opportunity. Tidak ini. Sampos itu, Bapak, misal contoh nih, pemerintah membuat MS-nya Selat Sunda, atau Bapak membuat MS-nya Proyek Myanmar, ya. Nggak jadi, itu model dari mana itu? Itu sampos namanya. Ya, MS-nya. Bapak, tapi ketika proyeknya jadi, Bapak boleh kapitalisir. Ya, bedain. Namanya sampos itu, ya, pahami betul namanya MS itu bukannya udah jalan. MS itu prinsipnya seperti itu. Ya, jadi pahami betul. Kan di sini ada current asset, current long term debt. Ini ada equity kan. Ini prinsipnya. Ini sumber dananya. Ya, current liabilities, long term debt. Di sini ada current asset, ada fixed asset, ada aset aset. Fundingnya dari sini, cuma dari sebuah ini. Ya. Digunakan untuk apa? Untuk working capital. Ya, dari sini ya.
digunakan untuk fixed asset, digunakan untuk other asset. Fixed asset ini Bapak Ibu bicara sesuatu yang investmentnya kelihatan, peralatan, ya, segala macamnya. Yang ini yang berupa license, yang berupa perizinan, yang berupa prosedur jauh. Kalau Bapak Ibu buat proyeknya 2 tahun, ya, tapi baru menghasilkan tahun ketiga, itu kan bayar bunga terus. Namanya IDC, betul. Interest during construction, betul. IDC itu bisa dikompensasi nggak? Bisa. Waktu buat proyeknya bisa dikapitalisasi. Waktu Bapak bikin apa tuh? Bikin proyek yang mana? Yang di belakang yang di Jakarta tuh, kemana? Yang hotel Komsel. Kan belum tuh. Ya, ke bawah ya. Itu bikinnya 3 tahun, misal 3 tahun. Tapi pendanaannya nggak 100% pakai duit sendiri. Misalnya 50%-nya hutang, 50%-nya modal sendiri. Implikasi dari hutang kan ada bunga, betul ya? Bunganya itu namanya IDC, interest during construction. Pertanyaan saya, bisa dikapitalisasi nggak? Itu bisa dikapitalisasi. Ya. Bagian dari initial outlay, bagian dari initial investment. Berarti itu sudah direncanakan di awal. Kenapa? Sudah dibebankan di awal. Belum dibebankan di awal. Kalau inisial bukan yang di awal. berarti itu bagian dari capital spending nggak Pak? Iya, bagian dari ini ya. Jangan lupa nih, Bapak berapa punya untuk working capital, betul ya? Ya. Berapa untuk fiat asetnya ya? Berapa untuk other aset. Oke. Bagian dari ini ada namanya IDC. Cirinya ini munculnya DP, dan ini amor. Amortisasi. Cirinya amor itu bendanya nggak kelihatan, dia akan buka paper. Cirinya itu license itu paper, brand itu paper. Bisa lihat brand, cuma gambar doang, papernya doang. Izin ada, gitu ya. Jadi kalau dia nggak relatif terhadap proyek, itu bisa menjadi bagian dari sampos. Ya. Bapak punya MKS, nggak jadi, sampos itu. Paham betul? Ya. Ingat nih, FS itu sebelum proyek itu dieksekusi. Apa bedanya FS sama business plan? Business plan itu sudah fix Pak sebenarnya. Setelah dari FS baru business plan. Mana yang lebih detail? Business plan. Pahami betul. Business plan sudah ada organisasinya. Itu siapa? Benar. Ya, jadi bedain mana dia menjadi bagian dari sampos. Ya, sampos itu kalau Bapak Ibu, makanya kalau kita lihat, ya dulu proyeknya jalan nggak? Nggak jalan, ya udah sampos jelas. Pak, Yes. tapi mungkin nggak suatu pekerjaan atau proyek dinyatakan sampos, tapi proyek atau pekerjaan itu tetap jalan, Pak. Bahwa nanti dalam suatu termin waktu tertentu 5 tahun dia akan di kapital lagi. Oh nggak bisa ya Pak. Kalau sampos kapital. Kan Bapak buat FS nih, seret, layak, proyek nyaman, layak, ya. Ada biayanya, biaya konsultasi, biaya apa yang ada di situ, 1 miliar misal. Bapak gagal, Sampah. tidak berubah. Bapak menang, boleh dua-duanya Bapak pakai. Bapak anggap sebagai sampos boleh, ya. Bapak anggap untuk dikapitalisir bisa. Ketika proyeknya jalan, mutlak sampos. Mutlak sampos kalau proyeknya jalan. Kalau proyeknya jalan mutlak ya ada 2 ya. Kalau dia jalan, Apa bukannya jadi sampos? kenapa? Sebenarnya polisi manajemen. Manajemen itu nggak mau dianggap sampos. Misalnya begitu. Bebannya sekarang. Yes. Ada owner, ada kontraktor. Kontraktor ini mengerjakan suatu paket tertentu, ini ada dibagi-bagi. Salah satu bagian dari paket itu
kemudian dia akan mengajukan bahwa secara global ternyata ini nanti Saya tanya sekarang, dibutuhkan. MS itu sudah dieksekusi atau belum? Di prinsipnya bagaimana? Capital budgeting ini kita bicara feasibility studies Pak sebenarnya. MS itu proyeknya sudah dieksekusi atau belum? Saya tanya sama Pak. Dia ada sama kita. Prinsipnya apa sih betul ini? Proyeknya sudah dieksekusi atau belum? Proyek menjelang eksekusi pada saat dinyatakan sangkut. Proyek. Apa mana coba? Enggak, ini Pak. Contoh, ini kasus. Enggak, saya tanya MS ini ya. Prinsipnya dulu. MS itu proyeknya sudah dieksekusi atau belum? Belum. Itu prinsipnya. Bagaimana Bapak bisa membuat ini menjadi sankos dan tidak menjadi sankos? Karena itu akan berubah Pak. Berubah Pak. Nilai istri Melibat kayakan keuangan. Kalau tidak, dia keluar menjadi bagian biaya. Tidak ada hubungannya terhadap proyek. Clear Pak ya? Kalau saya anggap, oh ini sankos, selesai. Dia masuk sebagai bagian dari RID tahun sekarang. Nggak ada hubungan sama proyek. jadi kos gitu. Kos tahun yang mau lakukan. Gitu. Tapi kalau Bapak istilahnya kapitalisir, Bapak kapitalisir, itu menjadi bagian dari proyek tersebut. Pahami itu prinsipnya. Enggak bisa. Sekarang ini prinsipnya capital budgeting dieksekusi pada saat Bapak Ibu capital budget itu dilakukan pada saat Bapak Ibu belum melakukan. Ya, tugas bingung. Secara teoris jelas ya Pak. Cuma Ini bukan secara teoris loh Pak. enggak kejadian. On practical, yang dilakukan seperti itu. Kalau Bapak menganggap itu lalu dikapitalisirnya belakangan, pertanyaan saya, dasar MS Bapak apa? Kalau Bapak lakuin itu kena auditor, mati Bapak di BUMN itu. Artinya Kena tuh sama di pajak. Apa audit BPK itu? Kena pas itu? Lo artinya tahu gini, Pak. Owner Iya. atau kontraktor sama-sama tahu. Iya. Tapi ini istilahnya di dulu. Iya. Di dulu bahwa nanti waktu dinyatakan sangkos, Iya. akan dilakukan. Iya. Nanti pada saat akhir dari proyek, Iya. bila ternyata itu mendukung terhadap proyek, perlu diakui. Untuk pertanyaan saya, itu berubah MS tidak? Berubah Pak. Itu kan berubah FS. Ketika yang awalnya dia Bapak anggap sankos, kalau Bapak awal anggap sankos, bebannya tidak dibawa ke proyek ini. Itu prinsipnya. Ya. Ketika Bapak anggap sankos, selesai sudah. Nggak ada hubungan sama proyek itu. Sankos itu paling sering masuk dianggap sankos, biaya pelatihan, ya, R&D, ya. Kenapa MS itu ketika nggak jalan dimasukkan sankos? Iya emang proyeknya nggak jalan, Bapak nggak bisa kapitalisasi. Jadi namanya sankos itu definisinya Bapak tidak bisa kapitalisasi. Prinsipnya itu, Bapak kan dianggap sankos. Kenapa sankos dianggap sankos? Prinsipnya dia nggak bisa dikapitalisir. Kalau dia nggak bisa dikapitalisir, dia tidak bisa masuk menjadi bagian dari initial outlay. Gitu ya. Jadi bebannya tahun sekarang nih. Saya buat FS tahun 2013, proyeknya 2014. Ya, 2013 pas Desember nggak jalan. Biaya FS-nya sudah selesai, 1 miliar, sankos. Ketika Bapak Ibu buat jalan, proyek 2014, boleh tentunya ya? Boleh dua. Boleh Bapak anggap sankos, dianggap dia tahun 2013, boleh Bapak kapitalisir menjadi bagian dari proyek. Makanya kalau ada daerah konting, ya konting kita kok ada di FRS itu ditentukan. Kalau proyeknya berjalan baru bisa dianggap kapitalisasi. Kalau RNI-nya belum, maka expand tahun 7. Kalau di FRS, kami betul secara konting. Ya, jadi kita bisa mengklaim untuk dikapitalisir ketika dan Jadi memungkinkan tadi ditanya Pak, biar latihan ataupun percobaan. yes. Itu bisa dimungkinkan juga. Tadi Pak bilang
dimasukkan begini investment. Tapi bisa juga kan bagian dari komponen expense ketika kita Yes, bisa aja. betul. Bisa Dia dia bisa kedua. expense itu sangkos ya Pak ya. Nah, ya. Expense itu sangkos ya. Kalau dia dianggap sebagai biaya tahun sekarang, itu namanya sangkos. Biaya yang sudah kita klaim, sudah biaya sangkos, sudah sangkut tenggelam. Ini biaya udah kita ambil. Gitu Pak ya. Makanya kenapa sih dilakukan seperti itu Pak? Kenapa? Pada dasarnya dulu orang menganggap biaya-biaya yang gagal itu bisa dikapitalisir, masuk sebagai aset. Kenapa? Istilahnya ini maksudnya deferred charge, beban ditunda. Ya, dia susut seiring dengan amortisasi. Pertanyaannya ada manfaatnya? Nggak ada. Karena nggak ada manfaatnya, expense dong tahun itu juga. Tapi kalau proyeknya berjalan, masa manfaatnya ikut proyek. Sebenarnya, ya, ini mulai detail. Ada ini semua pas FRS. Kalau di FRS itu tegas. Proyek yang masih dalam proses pengembangan dianggap biaya pada tahun itu. Tapi kalau udah Jalan. udah bisa diskusi, ya berupa mock-up apa ya, itu masih sangkos juga. Bapak launching produk mock-up sangkos itu. Tapi kalau produknya sudah dikomersialisasi, sudah dimonetize, itu bukan sangkos. Makanya pinter-pinter. Berarti mengusahakan supaya tidak jadi sangkos ini. Bukan. Bapak sangkosnya itu terjadi, biaya itu dianggap sangkos. Ya, kalau ini sederhana, nggak ada manfaatnya. Ya, saya pernah ngajarin bapak ya. Saya buka nih, saya buka. Jadi prinsipnya, ini saya accounting karena accounting siapa ya? Bapak Ibu, prinsipnya ini ale. Ya, masih ingat ya kalau naraca itu? Ya saya selalu akhir. Ya, ale. Saya nggak mau kata aktifah pasifah bikin orang pusing. Ya, ini adalah aktif penghasil, ini adalah pasif gunung. Prinsipnya itu. Jadi duit ini asal muasal dari sebelah kanan digunakan untuk di sebelah ini probable. Ini probable. Ini residu. Ya. Apa artinya? Aset ini probable. Apa yang dicatat kalau dieksekusi belum tentu mencerminkan nilai sesungguhnya. Tuh. Apa yang dicatat? Harga notebook 3 juta. Umurnya 3 tahun. Ya, tahun sekarang 3 juta, tahun kedua 2 juta, tahun terakhir 1 juta. 3 juta nih. Di tahun kedua 2 juta. Bokeh padamu. Duit dijual. Apakah nilainya 2 juta? Belum tentu. Bisa 2 juta, bisa di atas 2 juta, bisa di bawah. Itulah kenapa aset namanya. Sekarang mau kuliah. Ya. Tempat naruh sangkos, tempat naruh sampah ini di sini, di Percas. Bapak buat R&D 1 miliar, oke? Nggak jalan, ditaruh di sini, dianggap nanti susut 5 tahun, ya, diamortisasi. Pertanyaan saya, ini nilai proyeknya ada nggak 1 miliar? Enggak ada, orang nggak jalan. Makanya itu nggak bisa. Langsung expense tahun itu juga. Itu namanya sangkos. Oh, itu bebannya udah dikeluarkan di depan. Betul. Jadi kalau Tapi nggak jalan programnya gitu. yes, dalam arti kata, kalau di sini ada accounting, ya, saya bukan accounting, tapi saya suka paham. Ketika Bapak buat mock-up suatu produk, sampai mock-up nih, tes segala macam, itu masih sangkos tuh Pak. Tapi udah komersialisasi dan ini boleh biaya-biaya yang ini ditarik sebagai bagian dari kapitalisasi. Jangan seperti itu. Saya sampaikan IDC, ya, interest during construction. Bapak bangun gedung,
FS-nya jalan. Oh jalan nih Pak. Ya, di FS-nya itu harus disebut. Kalau Bapak baru menghasilkan di tahun ketiga, tahun keempat, ya, IDC-nya itu sama boleh ditulis. Kalau Bapak bermain di sawit, saya tanya, baru 5 tahun tuh, biayanya berapa? Hah? Sama, Bapaknya biaya selama 5 tahun Bapak belum operasional, itu dikapitalisir Pak. Itu bukan dianggap sampos. Kita udah bayar kuliah terus nggak perlu kuliah berarti sampos. Mana Pak? Sudah bayar kuliah di depan terus nggak datang kuliah itu sampos. Oh, sampos itu enggak. Ya. Bapak ikut license, ikut ujian, ya, ikut ujian nih yang ada life science-nya, ya. Dari 100 orang ikut 50 lulus dapat gelar sertifikasi, 50 enggak, yang 50 boleh dikapitalisir, yang 50 yang nggak lulus sampos itu. Seperti CFA, ya, yes. Tapi kalau perhitungan kalau bisa dimasuk gimana ya Pak? Maksudnya apa tidak dimasukkan? Ampun saya kalau gimana. Oh ditanya lagi. Kayak dulu deh, bener kan ajarin apa kalau begini? Nggak kuliah sampos. Bukan, kita nggak bicara sampos kan? Kalau Bapak Ibu kita kuliah kita semua ibu, ya mau, ya. Part dari cash flow harus pahami betul-betul, ya. Namanya DA bagian dari cash flow, depresiasi dan amortisasi bagian dari cash flow. Oh, berarti tapi kalau misalnya di rumusnya itu kan nggak pernah ada itu Pak. Biasanya cuma ada untuk menghitung itu revenue, expense, depresiasi, exit, Yang mana nih? untuk operating cash flow. Ada Bu, yang bagian dari operasional itu ada DA, ada depresiasi, ada amortisasi. Cuma amortisasi jangan ada. Gimana ya? Ada ya. Ini revenue versus expense. Ini jangan lupa nih, implikasi dari ini depresiasi, implikasi dari ini amortisasi. Hewan enggak seperti itu Pak. Sehingga mungkin ini dihitung ketika itu untuk depresiasi untuk tax aja minimal. Kemudian itu apa ada? Kan EBIT itu kan berarti kan amortisasi sudah termasuk pengurangan di sana ya Pak. Ya. Ya. Walaupun nanti ditambahkan lagi. Dibalikin lagi. Dari- Ya. Kenapa dia dibalikin? Karena dia Karena yang lebih lunas saya itu amortisasi itu tidak pernah ada di rumus untuk operating cash flow ataupun di. bukan karena yang lazim orang bicara development itu depresiasi, tapi sebenarnya tadi izin, paten, lisensi itu ikut sebenarnya sekarang. Kan matching cost ke revenue itu prinsip antara cost sama revenue-nya match, gitu ya. Berarti seandainya kalau nanti ada kasus, ada IDC sebagai bagian dari proyek, berarti itu kita untuk menghitung cash flow-nya itu harus kita perhitungkan sebagai pengurangan. Yes. Jadi pakai amortisasi dikapitalisir, ada izin, ada apa dia pelatihan masuk, ya. Paham betul? Nah, sekarang saya tanya nih, apa bedanya ini? Opportunity cost. Gimana? Halo. Mana boleh? Mungkin tidak ini loh. Bukan enggak. Tapi kalau gitu Pak. Ini pasti kita bicara kalau capital budget kita bicara sampos sama opportunity cost. Apa sampos? Apa itu opportunity cost? Biaya Uang misalnya biaya. Kalau sankos itu biaya, Mas. Opportunity cost. Kira-kira dasarnya kalau kita bicara opportunity, dasarnya di mana? Ya. Opportunity itu dari external analysis, betul? Ya. Output dari external analysis itu apa? Output akhir dari external analysis itu apa? Hah? Rekomendasi. FS. Hah? FS. Kok FS? Output akhir dari external analysis, Bapak Ibu bicara external analysis akan bukan external belum bisa layak. External analysis itu kita cari opportunity and threat, cari KSF-nya, ya, case of sector-nya,
Nah, output dari external analysis itu adalah apa yang disebut adalah sales projections. Jadi bicara revenue. Sekarang kita lihat opportunity cost itu berhubungan dengan revenue. Maksudnya apa? Jadi biasanya yang keluar harus mencermati. Pendapatan. Apa yang kira? Pendapatan. Gimana? Ya, pendapatan gimana? Pendapatan yang hilang. Jadi misalkan. Gimana? Nih, betul, pendapatan yang hilang. Jadi opportunity cost itu sebenarnya pendapatan yang hilang. Gimana, Pak? Jadi ada opsi gitu, misalkan kita punya tempat space, apakah kita mau pakai untuk jualan, apakah kita mau pakai untuk inventory. Kalau kita pakai untuk jualan, berarti yang inventory jadi opportunity cost gitu. Ini baru punya gudang, ya. Buat FS-nya nih, buat capital budgeting. Oh, gudang saya luasnya 100 meter. Oke. Bapak pakainya cuma 50. Betul? Ya. Bapak buat FS-nya tuh. Yang 50 lagi apa? 100%. Itu namanya opportunity cost. Bapak anggap yang 50 sebagai biaya Bapak. Kita ngomongnya ini loss opportunity. Ya, misalnya sewanya ini 100 kali 1 juta, ya, 100 juta. ya kan 100 juta. Ya. Bapak pakai cuma 50 dengan alasan tertentu, maka yang 50-nya Bapak klaim sebagai cost, bagian dari cost. Ya, paham ya? Ya. Itu namanya opportunity cost. Itu harus masuk bagian dari FS. Itu opportunity cost. Bedain. Ya, opportunity cost itu Peluang yang hilang. hilangnya peluang pendapatan dari pendapatan. Ya, kenapa? Karena policy manajemen, udahlah nggak boleh. Itu harus masuk juga. Tapi sudah di ini Pak ya, Apa? di planningkan di awal atau ditargetkan di awal atau Sudah. Capital budgeting kita bicara apa sih? Ingat nih, capital budgeting kita membuat pada saat proyek itu belum kalau proyek itu baru dieksekusi, kalau buat FS-nya yang perlu lebih mudah. Kita kayak feeling aja kan, nanya ke Joko Bodo langsung. Saya banyak ngomongin banget ini jadi kayak gitu, terutama di UMR gila. Kenapa Pak? Saya bilang begini. Kasus walaupun akhirnya lolos, ya, kasus akhirnya lolos, yang buat Pak Otasi lolos itu kenapa dia ditarik? FS-nya tidak ada. Kasus dia beli Pak atau sewa di Amerika. Tapi apa yang tidak lolos? Dia memang nggak nanti sama sekali. Paham itu? Sekarang yang jual tadi apa? MA itu nggak ada FS-nya. Tunggu aja. Bapak dibebaskan satu. Sampaikan betul. Sampaikan betul. Bapak yang di BUMN udah nggak zaman kayak dulu. Kalau Bapak disuruh buat proyek dari FS-nya, dia pun mundur dari situ. Jangan mau. Ini saya sampaikan. Indonesia sudah nggak ada KPK, sudah nggak ada. Ya, saya minta tolong, Pak Bayani. Ini kejadian dan muncul di koran dan yang kasihan, yang kena itu cuma level manager. Dianggapnya apa? Dia nggak perlu dia. Ya, buat apa? Ini sepele apa? Jalanan, ya, dia cuma sebagai pengawas. Yang lucunya, dia itu nggak terlibat di FS sama sekali. Dia mereplace kerjaan orang dan nggak ngerti. Soalnya yang megang itu organisasi sipil. Tapi dia masalah orangnya itu nggak tahu. Pada saat ditembak ininya, dia nggak ngerti kan? Iya, muncul oleh BPK. Ini kejadian. Perusahaan pengelola bandara. Oke, audit selesai. Baru saya 7 tahun setelah itu baru dikirim. Yes. Kalau tingkat ketidakpastiannya tinggi ya, pertama proyek. Ya. Tapi dilaksanakan. Ini contoh kasus. Makanya pengen nanya di migas ya.
setelah FID dinyatakan oke, FID sekarang mulai jalan. Ya. Setelah FID jalan ini masih ada kemungkinan katakanlah sumur bornya gagal. Berarti yang itu kan resiko dari kontraktornya, Pak. Yes. Nah, tapi kalau sumurnya berhasil, dia menghasilkan revenue yang tinggi gitu. Ya. Nah, sampah ini bisa di recovery ke sana. Gitu. Oh betul, ya Bapak bilang itu betul. Ini hal yang berbeda, ya. Bapak ngebor satu, des, dikasih minyak nih, ya areanya nih, di area misalnya di Hambalang, ngebor, kan ya itu hal yang berbeda Pak, hal yang berbeda nih, ya. Kalau Bapak ini saya paham. Ketika Bapak buat FS, ya buat nih yang Hambalang kan kawan ini plan ya. Pas sudah disetujui, Bapak ngebor, ini hal yang berbeda. Ngebor dep, nggak dapet. Pindah lagi, nggak dapet. Pindah lagi, nggak dapet. Pindah lagi dapet. Itu bukan sampos Pak. Kapitalisasi. Belum. Itu bukan sampos. Paham betul Pak. Ya, saya paham semua Pak. Bapak ngebor minyak satu titik, nggak dapet. Tapi ada yang jelas. Gitu. Ya. Yang saya mau sampaikan begini, Bapak melihat minyak, oh di Hambalang, saya buat studinya, betul Pak? Pas studinya keluar, nggak ketemu minyak tuh Pak, itulah sampos Pak. Nggak jadi proyeknya. Kenapa? Proyeknya nggak jadi. Kalau proyeknya jadi Pak, mau ngebornya 10 kali, bisa itu. Baik Pak ya, bedain betul nih, bedain itu hal yang berbeda itu. Kalau proyeknya dan kan itu bukannya proyeknya nggak belum dan Pak. Proyeknya sudah dan, cuma ngebornya nggak pinter. Makanya saya pernah follow up Santa Fe itu Pak Santa Fe itu perusahaan minyak Amerika. Ketika dia beli di Cina, Pak yang bikin mahal perusahaan minyak apa ya? Biologisnya yang bikin mahal. Untuk saya buat FS-nya itu yang saya bilang tadi. Ini jumper gitu. Ini kalau kita, ini bisa jadi sampah, bisa jadi leverage. Ada aset itu bisa jadi sampah, bisa jadi leverage. Pada dasarnya ada aset yang brand. Kita beli barang, yang kita beli bukan barangnya, tapi brand. Oke. Bapak Ibu, sekarang bisa mengikuti. Hati-hati, saya sudah buat komitmen. Ketika kita maka finance itu menjadi hal yang sangat wajib untuk Bapak Ibu tes dengan standar yang sangat ketat. Saya bilang dari awal ini, sejak kita dapat sertifikat nyata keuangan, saya ikut dengan standar Bapak Ibu dengan MBI yang lain. Hampir rata-rata yang lulus kurang dari 20%. Jadi apa namanya? Kalau Bapak mau nggak lulus harus menang mutlak. Lagunya Metallica, dia for you. Saya nggak mereka di awal. Saya nggak salah di awal karena pada kamu tuh ya. Kenapa? Karena injustice for all. Karena kalau nggak seperti itu tadi seek and destroy. Mereka seperti itu. Kenapa? Saya nggak salah kan? Oh iya. Karena kalau semuanya gampang-gampang aja di mall gitu kan, apa di mall gitu, belajar nggak belajar, saya sampaikan kita nge-build, meng-convince bahwa kita bisa ini dapat ahli berdarah-darah ya. Kata effort yang sangat luar biasa yang diraih oleh dosen-dosen yang masih muda-muda. Jadi kalau buat bangga, swasta kita tuh yang akhirnya cuma di Indonesia, di Bandung. Cuma kosnya saya negeri ya, jadi di yang negeri itu hanya Prasetya di Jakarta, IPMI, Prasetya Mulia, PPM, lalu kita satu, ya, lalu ke Kristen yang di Salatiga, Wacana.
Terus pokoknya di Jawa itu ada 4, di luar Jawa cuma ada 2. Yang MM akhirnya A. Di Medan ada. Ya, saya lupa. Oh, beda. Ya. Minus saja yang umur kemana-mana ini cuma biru. Minus ya, nomor itu cuma biru. Di Indonesia cuma 6 Pak. Yang tadi yang MM. Jadi kita sekali sampaikan sejak A sampai Bapak harus keluar dari kelas ini merokok. Jadi saya akan termasuk kemarin yang reguler dari 12 orang, alhamdulillah Pak yang cuma 1 orang. Aduh. Itu nilainya cuma D plus, sisanya E, D. Saya, tapi ini bukan satu hal yang nggak bisa, tapi kembali kepada Bapak. Kenapa? Karena Bapak ada prosesnya, ujiannya enak Pak, buku. Dari pertanyaan tadi awal Pak, kan pertanyaan percobaan dan instalasi dengan pelatihan tadi. Yes. Kita tidak bisa langsung men-set bahwa itu sangkot, tergantung bagaimana dunia. Jadi Bapak pertama kali kayak pelatihan segala macam di FS-nya jangan sangkos. Ya, kalau Bapak belum pelatihannya, masukin tuh sebagai bagian dari yang digitalisir. Clear Pak? Sangkosnya kapan? Kalau gagal. Proyeknya layak, dibawa ke direksi, Ditolak. jadi sangkos. Belum Udah, jalan. selesai. Kenapa? Karena kalau proyeknya nggak layak, ini kan nggak bisa masuk ke sini. Ini fisiknya, sederhananya. Betul ya? Ketika nggak layak, ini masuk ke sini. Nggak masuk ke sini. Ya, tadi saya mencoba sederhana. Kenapa aset itu sifatnya probable, liabilities itu probable, resiko itu adalah equals that resiko. Kalau saya bilang yang kedua, pelatihannya relatif enggak? Kalau dia relatif, bisa dikapitalisir. Enggak relatif, jelas-jelas sangkos. Maka pada kata-kata biaya pelatihan, 2 pilihan boleh. Kalau dia jalan nggak bisa kapitalisir, ya, apalagi pelatihannya ada lisensinya, ya, umurnya ada. Ya. Kok, Bapak masih ingat nggak yang kemarin heboh tentang ATM? Nggak heboh? Bayangin, apa tuh? Bukan, isunya bukan isu nasi, pelatihan. Isunya pelatihan. Betul, yang pelatihan yang berangkat yang manajernya. Direktur pelatihan, Pak, ada direktur bank pelatihan. Apalagi tak teknis, berangkat juga dia. Yang justru jadi permasalahan bukan itu, bukan pada level teknis. Apa ya direktur? Kalau di sana di Amerika ada yang nama SEC, ya, Securities Exchange Commission, sedikit itu apa? Ya, ketika lapor, naik ya tuh hasil auditannya. Di kita lapor, didiemin aja. Meledak. Kenapa? Di sananya menjadi bagian. Bayangin Pak, kejadian tahun 2004-2005, 8 tahun. Apa artinya? Kalau dia buat sangkosnya di 2004-2005, kan selesai. Justru karena ini kan ikut terus. Kan dilihat ini biaya amortisasi apa? Oh, pegawai. Siapa yang berangkat? Di sana rewel. Berapa? Amerika itu trauma sejak kasus yang berusaha itu terjadi. Amerika sangat-sangat trauma. Bayangin. Ya, Arthur Anderson, kantor akuntan publik dan konsultan yang terkemuka, bangkrut bubar di luar itu. Gara-gara itu. Ini fakta yang nggak bisa dibantah buat kita semua. Jadi impact seperti ini, sudah. Saya tetap apa ini? Pegawai BUMN itu agak ngeri. Jangan kok. Ada lagi Pak, ada yang mengenai FS, itu bisa nggak kita membuat semacam FS induk? Kemudian proyek-proyek kecil nggak perlu lagi ada FS. FS induk ya nggak bisa. Dia mesti per proyek gitu. Iya, kan begini ceritanya. Ya. Pak Ado
tuh, kalau ini soalnya dibahas pada saat Bapak Ibu bicara antara independen dan muncul eksklusif. Ya, kalau dia independen, ya, kalau independen A dan B misalnya proyeknya ini, ya, Bapak harus milih, ya, Bapak harus milih, ya. Oh ini positif, independen nih, bisa dua-duanya. Tapi kalau sudah eksklusif saling meniadakan, ya, ini salah satu prinsipnya. Yang kedua, ini proyek nih. Proyek A, B, C, D. Prinsipnya, kalau dia mutlak, apa artinya ini independen? Ya, yang negatif itu tolak. Prinsipnya, ketika NPV-nya negatif, tolak. Tapi A plus, tapi A nggak bisa jalan kalau nggak ada B. Oh, B-nya plus. B itu bisa jalan kalau nggak ada C. C-nya negatif. Tuh, NPV-nya. Ini layak, ini nggak layak. C juga nggak bisa apa-apa kalau nggak ada D. Ini terkaitan. Ini misalnya negatif. Ini kan proyek A, B, C, D. Ketika ditarik, ini masih positif. Oke. Tapi kalau dia independen, yang nggak ada hubungannya sama kayak mutlak, cut off langsung.